Perintah Kaisar Naga Chapter 2697-2698. Duduk di pterodaktil mereka, Chen Ping dan tiga pencuri mengerikan segera menyusul Liu Ruyan dan yang lainnya. Melihat ini, Chen Ping membiarkan pterodaktil turun dan membebaskan mereka. Lagi pula, itu tidak terlalu jauh dari Kabupaten Jialing, jadi jika mereka pergi ke Kabupaten Jialing dengan naga bersayap, itu akan terlalu mencolok. Terima kasih banyak semuanya, kata Chen Ping sambil mengelus kepala pterodaktil. Pterodaktil mendesis, sepertinya menanggapi Chen Ping, sebelum melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Liu Ruyan bertanya dengan sepenuh hati saat melihat Chen Ping dalam keadaan penuh kesengsaraan. Saya baik-baik saja. Chen Ping tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Chen, tubuhmu sangat lemah, kenapa kamu terlihat seperti ini? Penatua ketiga melihat bahwa Chen Ping tidak memiliki luka di tubuhnya, tetapi napasnya sangat lemah, jadi dia bertanya dengan tidak percaya. Chen memetik buah petir surgawi, itu sebabnya dia menjadi seperti ini. Pohon petir surgawi terlalu mesum, sampai-sampai mampu memancarkan kekuatan guntur dan kilat untuk meledakkan orang yang memetik buah petir surgawi. Kata Da Jie, apa, Anda memilih buah guntur surgawi, Tuan Chen? Bertanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya setelah mendengar ini. Orang harus tahu bahwa Raja Elang Petir berada pada kekuatan transmigrasi. Bagaimana Chen Ping bisa mengambil buah guntur surgawi ketika dia hanya berada di peringkat kedua dari alam tubuh gabungan? Selain itu, kekuatan petir dari pohon petir surgawi begitu kuat sehingga bahkan jika seseorang berada di puncak alam harmoni, dia akan terluka parah jika menerima pukulan, tetapi Chen Ping tidak terluka, hanya napasnya yang lemah. Chen Ping mengangguk, saya memilih 3, jika kekuatan petir dari pohon guntur hari itu tidak terlalu mesum, saya kira saya bisa memilih beberapa lagi. Mendengar kata-kata Chen Ping, yang lain tidak bereaksi banyak, lagi pula, mereka juga tidak tahu kekuatan pohon petir hari itu. Tapi mata Yi He lebar dan penuh keraguan, Tuan Chen, kamu benar-benar memetik 3 buah petir surgawi. Luar biasa, bukankah Raja Elang Petir itu menghentikanmu? Raja Elang Petir itu bahkan tidak ada di sana, dia seharusnya pergi ke Kabupaten Jialing, itu sebabnya aku bisa mendapatkannya. Chen Ping menjelaskan, tetapi bahkan jika Raja Elang Petir itu tidak ada di sana, tidak mungkin dia tidak akan mengirim elang guntur haus darah lainnya untuk berjaga-jaga, dan kekuatan petir dari pohon petir hari itu sangat menakutkan, bagaimana Anda bisa menolaknya? Yi Hyuk tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang kultivator peringkat kedua alam harmoni, berhasil menahan serangan petir itu. Chen Ping secara singkat mengikuti Kaisar Iblis Yi, termasuk masalah menggunakan jembatan besi batu untuk menahan klan Ning. Ketika Yi mendengar kata-kata Chen Ping, dia tidak bisa tidak terkesan. Chen Ping dianggap pemberani dan banyak akal, bukan hanya kekuatan kasar. Tapi itu adalah keajaiban bahwa Chen Ping, dengan tubuh fisik ini, mampu menahan beberapa serangan kilat dari pohon guntur surgawi. Chen, jangan sebarkan berita tentang kamu mendapatkan buah guntur surgawi, jika itu keluar di konferensi Pilmaster, kamu pasti akan menarik banyak masalah. Tetua ketiga mengingatkan Chen Ping. Benar, itu tidak boleh keluar, jika Thunder Eagle King mengetahuinya, dia juga tidak akan baik, sekarang hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya, kita semua harus merahasiakannya dan tidak mengatakan apa-apa. Kata Yi, jangan khawatir, kami bertiga bersaudara pasti tidak akan mengatakan apa-apa, kecuali bahwa 2 tetua dari Sekte Langit Terbang itu semua tahu tentang Tuan Chen yang memetik buah guntur surgawi, jika mereka juga pergi ke Kabupaten Jialing, tidak ada menjamin bahwa mereka akan membocorkan berita. Da Jie membuka mulutnya dan berkata, itu agak merepotkan, jika kita benar-benar tidak bisa, kita hanya akan menunggu tetua Flying Sky Sect di luar Kabupaten Jialing, dan segera setelah kita menemukan mereka, kita akan membunuh mereka, sehingga mereka dapat menghentikan rahasianya di perut mereka. Kata Liu Ruyan dengan kilatan dingin di matanya. Untuk Chen Ping, Liu Ruyan bersedia melakukan apa saja. Lebih baik tinggalkan mereka sendiri untuk saat ini. Mungkin jembatan batu besi itu sudah dimakan oleh Bloodthirsty Thunderhawk, ayo masuk ke Kabupaten Jialing dulu. Chen Ping berkata, beberapa orang mengangguk, lalu mulai menuju ke arah Kabupaten Jialing. Sekte Tripod Giok.
Setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi dari Sekte Tripod Giok, Niheng mengambil alih seluruh Sekte Tripod Giok. Karena ini adalah pertama kalinya dia mengelola klan, Niheng merasa sedikit cemas. Elder Ni, ada seorang gadis di luar sekte, mengatakan bahwa dia ingin melihat Tuan Chen. Seorang murid Jade Tripod Sek berjalan ke aula utama dan berkata kepada Niheng. Seorang gadis. Niheng sedikit mengernyit saat dia segera bangkit dan berjalan keluar, karena dia bertemu Chen Ping, jadi Niheng tidak berani kendur. Meskipun Chen Ping tidak ada di sini, jika gadis ini adalah teman Chen Ping, akan menjadi masalah jika dia mengabaikannya. Ketika Niheng tiba di luar gerbang klan, dia melihat seorang gadis berpakaian compang camping, dengan wajah tidak menyenangkan dan beberapa memar di tubuhnya. Siapa kamu? Mengapa Anda mencari Tuan Chen? Niheng bertanya pada gadis itu. Namaku Isa, aku putri dari Demon Emperor City, dan aku dikejar. Kata Isa terengah-engah. Ketika Niheng mendengar ini, dia membeku di tempat, dia tidak menyangka gadis berpakaian compang camping di depannya ini adalah putri dari Demon Emperor City. Tapi begitu dia memikirkan fakta bahwa belum lama ini, Kaisar Iblis Yi juga datang ke Sekte Tripod Giok dalam keadaan menyesal untuk menemukan Chen Ping, Niheng tahu bahwa ada sesuatu yang berubah di kota Kaisar Iblis. Putri Isa, Tuan Chen tidak ada di sekte, dia pergi untuk menghadiri pertemuan Pillmaster. Setelah keterkejutan berlalu, Niheng berkata kepada Putri Isa, Chen Ping tidak ada di sini. Isa mengerutkan kening, sedikit kehilangan kata-kata. Putri Isa, meskipun Chen tidak ada di sini, tetapi kamu bisa tinggal di sini untuk merawat lukamu dan menunggunya. Chen pergi ke asosiasi ahli pil dan membawa ayahmu bersamanya, seolah-olah dia akan menyembuhkan racun ayahmu. Niheng berkata kepada Putri Isa. Ketika Putri Isa mendengar bahwa ayahnya bersama Chen Ping, dan bahwa dia telah pergi ke pertemuan ahli pil, hatinya langsung rileks.